Di tengah hiruk-pikuk kota, tumbuh harapan baru. Hijau yang dirawat dengan ketelatenan menghasilkan kesegaran di setiap daun. Hidroponik bukan sekedar cara menanam, tetapi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dari air, cahaya, dan perhatian lahirlah kualitas terbaik untuk masa depan. Halo semua, perkenalkan nama saya Budiman dengan NIM 05071182429001. Saya berasal dari kelas Agroekoteknologi Indralaya A. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Halo semua, perkenalkan nama aku Diva Parastri dengan NIM 050718242931 dari kelas AETA Indralaya. Aku dari prodi Agroekoteknologi jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian. Halo semuanya, perkenalkan saya Nancy Ardis Fiona dengan NIM 05071282429047. Saya dari program studi Agroekoteknologi Indralaya A. Saya dari jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Agroekoteknologi Indralaya, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Destia Malani dengan NIM 05071182429011. Saya dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Hidroponik dan Urban Farming. Jadi, kami di sini sedang melakukan observasi dan wawancara langsung di kebun hidroponik SMK Negeri 1 Gelumbang. Menyaksikan. Nah, jadi kami di sini sudah bersama komunitas kebun hidroponik yang ada di SMK Negeri 1 Gelumbang. Perkenalkan, bersama Mbak, ini siapa? Perkenalkan, nama saya Enggar. Mbak, ini berapa lama nih kira-kira ngurusin hidroponik ini? Kurang lebih 1 tahun, 1 sampai 2 tahun. Itu cukup lama Mbak ya. Nah, kira-kira ini kan hidroponik itu harus rutin kena perawatan Mbak. Mbak di sini tinggal di mana atau pulang ke rumah? Kalau saya pribadi pulang pergi ke rumah. Jarak dari rumah ke sini sendiri itu kira-kira 1,5 jam. lumayan. Di sini kan ya untuk lubang tanam untuk instalasi hidroponik itu berapa? Kurang lebih ada 600 lubang tanam pada instalasi hidroponik. Untuk itu misalnya bisa menghasilkan setiap bulan atau per minggu gitu. Setiap bulan kita bisa panen untuk kurang lebih 3 minggu. Jadi kalau misalnya berat rasanya itu apa semuanya itu berapa kan? Berapa kilo atau berapa kantong hidroponiknya? Kalau per kilo kita bisa sampai 10 sampai 15 kilo minggunya panen. Jadi kalau di sini itu apa saja yang ngurus atau ada tenaga kerja yang terlibat? Ada saya bersama teman saya satu. Satu tanaman itu biasanya beratnya berapa? Satu tanaman itu mungkin 100 sampai 150 gram. Kalau boleh tahu, setelah ini dipanen, mungkin target pasar yang biasanya beli di sini itu siapa aja gitu? Di sini karena kita di lingkungan sekolah, jadi beberapa guru, siswa, karyawan, dan masyarakat yang sekitar sini. Kira-kira ini kan tanaman pakca ya Mbak. Kenapa milih tanaman pakca buat dibudidayakan di hidroponik? Karena ini cukup digemari di lingkungan guru-guru, banyak peminatnya di sini Pak Coy. Mbak, ini kalau dilihat daunnya bagus gitu Mbak, jarang gitu kayaknya ada kayak bersama. Ini apa? Bagaimana Mbak? Ini cara pengaturan airnya, cara perawatannya bagaimana Mbak? Cara pengelolaannya itu untuk menghindari hama itu ada untuk nyemprot, terus ada salah satunya itu pengendali hama
Jadi ada salah satu cairan untuk pengendali hama, jadi kita masukkan ke dalam botol dan ditambah air, jadi hamanya masuk ke dalam botol. Hama yang sering menyerang itu kira-kira apa saja? Rata-rata lalat buah atau lalat yang lalat atau ulat. Coy, Mbak, atau pakai aja atau disediakan Tanaman yang lain. Oh, kita ada pakcoy dan selada. Selada ada dua, selada hijau dan selada merah. Tapi ini baru pakai dulu. Iya, Setelah pakai panen, kita selada. iya. jadi ganti-ganti, Mbak. Harga pasaran. Kita untuk 250 gram itu di harga Rp5.000. Di sini kita ke guru-guru, karyawan dan siswa, tapi kalau misal besoknya ada libur panjang kita nggak terpulang. Jadi kalau misalnya kita habis di sini, kita bawa ke belakang. Iya. Kan ini kan pakai media air ya. Kalian harus pakai Kalau untuk nutrisi kita pakai AB Mix. Kalau boleh tahu AB Mix ya bubuk atau yang cair ya? Pakai yang bubuk, jadi dilarutkan dengan air, setelah itu baru diaplikasikan. Jadi kita lihat, kita cek menggunakan TDS untuk melihat ppm-nya. Jadi kalau misal dia kurang, kita tambah nutrisi. Kalau dia berlebih, jadi kita tambah air. Iya betul. Ini hidup terus atau dimatiin? Hidup terus, hidup terus. Non-stop. Berarti kalau seandainya pada kondisi mesinnya mati terkenal jadi tanamannya mati itu gimana cara Mbak sendiri apa Nah, cara mengantisipasinya kita menggunakan instalasi NFT. Jadi dia menampung air. Jadi airnya itu tidak langsung habis atau kering atau jatuh ke penampung, dia tetap berada dalam instalasi ini. Jadi tanamannya tidak layu. Selama ini kita hanya menggunakan rockwool untuk media tanam. sejauh ini kita kan nggak gagal panen atau kurang lama atau karena Pernah gagal panen karena terserang hama. ini hasil panen juga ikut kurang banyak. Ya, berkurang. Terus cara pakai atau selada punya? Rata-rata pakcoy yang seperti itu karena selada cukup tahan terhadap ini sebentar lagi bakal panen Mbak. Karena bisa dimasak. ini mungkin 1 minggu ke depan sudah bisa dipanen. Bisa dipanen. Apa sih itu hidroponik? Hidroponik adalah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Pada sistem ini, tanaman memperoleh unsur hara dari larutan nutrisi yang dicampur ke dalam air. Akar tanaman biasanya ditopang oleh media lain seperti rockwool, arang sekam, kokopit, kerikil, atau spons. Nah, ada beberapa keunggulan sistem hidroponik. Hidroponik dapat dilakukan di perkarangan sempit, halaman rumah, bahkan dalam ruangan. Air yang digunakan dapat diputar kembali sehingga pemakaiannya lebih sedikit dibandingkan pertanian tanah. Nutrisi langsung diserap oleh akar sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Tanaman tidak terkena tanah sehingga lebih higienis. Dan yang terakhir, karena tanpa tanah, gulma dan penyakit dari tanah lebih sedikit.
jenis-jenis hidroponik. Beberapa di antaranya yaitu pertama, sistem wick atau sumbu, kedua, NFT, ketiga, ebb and flow, pasang surut, keempat, aquaponik, dan terakhir, DFT. Nutrisi hidroponik. Nutrisi yang umum digunakan adalah nutrisi AB mix. Nutrisi ini terdiri dari dua larutan terpisah, yaitu larutan A dan larutan B, yang dicampurkan ke dalam air sesuai kebutuhan tanaman. Tanaman yang biasa dibudidayakan dengan hidroponik. Apa saja ya? Tanaman yang cocok dibudidayakan secara hidroponik umumnya adalah tanaman sayuran dan buah yang memiliki pertumbuhan cepat serta kebutuhan nutrisi yang mudah dikontrol. Contoh tanam hidroponik yaitu selada, kangkung, bayam, pakcoy, seledri, dan sawi yang sering ditanam karena mudah tumbuh dan masa panennya singkat. Persiapan untuk hidroponik. Hal-hal yang diperlukan yaitu seperti media tanam, pupuk, metode penyiraman, pengendalian hama dan penyakit, wadah dari peralon, dan bambu. Banyak sekali bukan kelebihan dari hidroponik. Nah, tetapi hidroponik juga memiliki kekurangan, seperti membutuhkan modal awal yang cukup besar, kedua, ketergantungan pada listrik dan pompa air, ketiga, perawatan nutrisi harus teliti, jika sistem rusak, tanaman cepat layu, keempat, membutuhkan pengetahuan khusus tentang nutrisi tanaman. Bagaimana sih cara perawatan hidroponik? Perawatan hidroponik dilakukan dengan cara menjaga ketersediaan air dan nutrisi agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Larutan nutrisi dan pH air harus dicek secara rutin, serta sistem hidroponik perlu dibersihkan agar tidak ditumbuhi lumut atau jamur. Tanaman juga harus mendapatkan cahaya matahari yang cukup dan suhu lingkungan yang sesuai. Hidroponik sangat populer di beberapa negara. Ada di Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan. Hidroponik di Indonesia. Hidroponik di Indonesia merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah yang semakin berkembang, terutama di daerah perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Sistem ini menggunakan air yang mengandung nutrisi sebagai media utama pertumbuhan tanaman. Di Indonesia, hidroponik banyak digunakan untuk menanam sayuran seperti selada, sawi, kangkung, dan bayam karena dianggap lebih praktis, hemat air, dan menghasilkan tanaman. Fakta unik tentang hidroponik. Apa saja ya? Hidroponik bisa menggunakan barang bekas seperti botol plastik, pipa PSG, atau gelas bekas sebagai media tanam. Tanaman hidroponik dapat tumbuh hanya dengan bantuan air dan nutrisi tanpa setetes tanah pun. Sistem hidroponik modern bisa dikontrol otomatis dengan menggunakan timer atau sensor digital. Oke, kami akhiri video